Negeri ini benar-benar darurat narkoba. Di lembaga pemasyarakatan, gembong narkotik justru leluasa meneruskan kerajaan bisnis haramnya. Dianggap handal dalam mengendalikan narkoba mungkin mungkin dari peristiwa demi peristiwa yang ketangkap ya. Jadi mungkin itu yang membuat makin nama saya naik gitu ya. Tapi kalau dikatakan handal, semua orang punya kemampuan masing-masing. Karena saya memang udah lama di dalam ya. Dari penjara ke penjara saya jalanin. Jadi mungkin di situ letak dikatakan menguasain di dalam penjara itu ya. Mungkin karena lingkupnya kan kecil ya. Setiap penjara lingkungannya hanya cuma berapa besar sih. Pemimpin kita kan ya itu aja. Dari kalapas per kalapas, pindah sana pindah sini ya ketemunya itu aja. Ya. Kalau dikatakan paling gampang, nggak ada yang gampang ya. Yang saya perjelas di sini, tidak ada seorang perwira atau dari satu departemen kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman atau pemasyarakatan sendiri yang mempunyai maksud tujuan untuk backingin kita, nggak ada. Itu hanya kepintaran kita aja di dalam mengelabui mereka. Muara banyak sih kalau narkoba, dari Timur Tengah juga ada, dari negara-negara mana udah ada. Semua masuk ke Bang Freddy? Ya kalau kita jaringan sih banyak ya, dari Eropa ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada. Karena pergaulan juga di dalam, terutama itu lingkungan ya. Penjara itu makin banyak kawan, makin banyak yang kenal, makin banyak perluas itu yang dikatakan memperluas jaringan yaitu. Bang Freddy masih hidup dong sekarang? Ya kalau dikatakan hidup sih enggak ya, karena saya di NK udah agak dengan kapasitas penghuni yang cuma 300 orang lebih, kan nggak seperti di kota besar ya, kayak di Tangerang apa di Jakarta yang begitu, Cipinang 4.000 warga, Salemba 3.000 lebih orang. Kalau di Nusa Kambangan itu saya berteman cuma 300 orang lebih. Tapi memang Nusa Kambangan itu dikatakan pemain-pemain hukuman lama ya. Jadi mereka bos-bos yang ada di Nusa Kambangan itu rata-rata mereka bos-bosnya ya. Faktor tunggal-tunggal yang istilah pemasok gedenya memang di Nusa Kambangan ya. Semakin kuat dong Bang? Kalau dikatakan semakin kuat ya nggak ada yang kuatnya di narkoba, ketangkep melulu. Karena hukuman mati di Indonesia belum begitu jelas ya. Kita mau berkelakuan baik sampai kapan kita, yang nyatanya Indonesia mengambil tindakan pada eksekusi gelombang pertama aja banyak hal-hal orang yang nggak bersalah kan, yang harusnya dieksekusi itu yang model-model saya gini kan wajar ya, karena berkali-kali main narkoba. Kalau kita ini bisnis loh, kita pakai modal, kita beli dari negara asal, kita pakai uang, kita jual beli, istilahnya itu melakukan jual beli ya, perdagangan. Cuma yang kita salahnya penyelundupannya aja. Kita masukkan ke Indonesia, kan banyak barang-barang terlarang, termasuk miras juga masuk dari negara luar. Cuma mungkin narkoba itu extraordinary ya, harus ada pengawasan. Jual ya mungkin antara tahun 2000-an dah itu mulai. Asalnya dari pemakai. Asal mulanya semua orang yang terlibat dari narkoba itu rata-rata pemakai ya. Karena barang mahal. Ya, karena barang mahal, jadi terus ada, apalagi saya keluar masuk penjara udah mungkin ada berapa kali ya satu Indonesia ini. Jadi itu yang bikin kita, terutama lingkungan lah. Saya tidak pernah ngelibatin keluarga ataupun saudara atau apapun dalam bisnis narkoba ataupun kerabat. Saya juga nggak mau anak-anak saya terjerumus dalam narkoba kan. Jadi mungkin kali ini ada penyelidikan polisi yang mengarah ke keluarga saudara saya. Mungkin ini kan dalam
penyelidikan, masih belum. Kalau memang terlibat tidak terlibatnya di pengadilan nanti yang memutuskan gimana hasilnya. Yang terutama saya tidak pernah melibatkan orang-orang yang tidak tahu narkoba. Semua yang tahu narkoba mungkin itu yang berbisnis sama saya. Sebenarnya udah titik jenuh sih udah ada, udah jenuh, udah main ini kembali lagi, saya kembali ya. Kan selama ini saya nggak pernah dalamin agama, sekarang lagi dalamin agama, ya insya Allah lah istiqomah. Pesan saya ke seluruh warga Indonesia, saya minta maaf atas perbuatan tingkah laku saya masalah narkoba. Dan saya juga minta maaf pada keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, saudara-saudara saya, ya mungkin saya minta maaf, dan anak-anak saya. Yang pastinya ini bukan karena kemauan saya, cuma ini ya karena hal yang harus saya hadapin aja, resiko dan kerjaannya ya.